Indonesia this year will hold the presidency of the G20. There are three key issues that is important. One is the architecture of health. The second is the digital transformations. And the third issues will be the energy transition. Selamat malam pemirsa, program spesial TV One G20 Bangkit Bersama kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan G20 yang nanti akan terselenggara di Indonesia dan Indonesia yang memegang presidensi, ini ada dua jalur pertemuan yakni Finance Track dan juga Sherpa Track. Nah, seperti apa kemudian perkembangan dari kegiatan berkaitan mengenai Sherpa Track tersebut? Saya sudah bersama dengan koordinator dari Sherpa Track yaitu Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Menko. Selamat malam Mbak Brigita Manohara. Pak Menko sehat Pak Menko? Alhamdulillah sehat. Pak Menko, tentu kita ingin tahu di tengah begitu banyak kesibukan Pak Menko, ini ada yang juga krusial yakni presidensi G20 yang koordinatornya kalau untuk Sherpa Track adalah di Kementerian Koordinator Perekonomian di bawah Pak Menko. Nah, sampai sejauh ini tentu pemirsa juga ingin mengetahui berkaitan mengenai aktivitas yang selama ini sudah dilakukan oleh Sherpa Track Pak Menko. Nah, ini Pak Menko berkenan untuk menjelaskan. Ya, Sherpa Track itu yang membahas berbagai isu yang terkait dengan materi yang akan dibahas oleh Bapak Presiden bersama dengan kepala negara dari negara-negara G20. Nah, terdapat sekitar 10 working group dan juga 11 working group dan 10 engagement group. Antara lain isu-isu mengenai pembangunan ketenaga kerjaan terkait dengan pendidikan, kesehatan, energi, lingkungan, pertanian, ekonomi digital, perdagangan, investasi, kemudian juga industri, kemudian pariwisata terkait dengan pemberdayaan perempuan, bahkan juga terkait dengan kaum muda. Nah, oleh karena itu beberapa kegiatan tersebut disiapkan rencana induk dari kepemimpinan Indonesia di dalam G20 dan juga kami melakukan koordinasi yang erat antara Sherpa yang tadi saya sebutkan dengan Finance Track, kemudian mempersiapkan seluruh pertemuan dan tentu salah satunya kita berharap dari 3 tema yang diusung oleh Indonesia itu ada concrete deliverables-nya, ada hasil konkret yang bisa menjadi percontohan dan bisa direplikasi oleh berbagai negara-negara yang lain. Di samping itu, kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, baik itu peneliti, akademisi dari universitas maupun lembaga-lembaga think tank. Dan selanjutnya juga bekerja sama dengan berbagai negara lain. Dan juga dalam penyelenggaraan ini Indonesia memberikan showcase, salah satu adalah terkait dengan mobil listrik ataupun kendaraan berbasis listrik. Kemudian juga kita memperlihatkan juga UMKM dan terkait dengan lingkungan juga memperlihatkan salah satu program yaitu terkait dengan penanaman mangrove. Nah, itu beberapa hal yang didorong dalam showcasing road menuju G20. Ada begitu banyak tadi Pak Menteri sebutkan 11 working group dan juga 10 engagement group. Nah, dari sekian banyak grup yang ada Pak Menteri, tentu ada prioritas yang sudah ditetapkan untuk bisa mendukung 3 hal yang tadi Pak Menteri juga sudah mention di awal dalam filler. Ini sampai sejauh mana kemudian progresnya Pak Menteri? Jadi terkait dengan arsitektur kesehatan ini dibahas oleh Sherpa maupun Finance and Health Group. Nah, salah satu adalah membuat dunia ini atau usulan dari G20 agar dunia lebih siap menghadapi pandemi yang baru ataupun reliability dan resiliency untuk menghadapi pandemi mendatang. Dan untuk itu beberapa hal dibahas termasuk ketersediaan pembiayaan untuk merespons terhadap the next pandemi. Nah, tentu ini melibatkan IMF dan juga terkait dengan special trust
untuk funding daripada kesehatan ini. Yang kedua adalah mendorong transformasi ekonomi digital. Nah, tentu mendorong transformasi ekonomi digital ini yang sifatnya inklusif. Artinya UMKM dari berbagai negara tentunya berharap bahwa mereka bisa terangkat dalam digitalisasi ini. Nah, Indonesia juga akan mendorong secara detail terkait dengan kesiapan infrastruktur daripada digital. Nah, kemudian isu ketiga adalah transisi energi, di mana kita mendorong agar terjadi mempromosikan agar Indonesia akan mendorong net zero emission. Bagi Indonesia targetnya 2060 atau lebih pagi, dan salah satunya tentu ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain bagaimana membuat sebuah model yang akan optimal secara ekonomi untuk melakukan percepatan transisi, terutama terkait dengan energi yang berbasis fosil, secara khusus bicara mengenai pembangkit listrik tenaga uap. Pak Menteri, ini jadi menarik karena ketika kita bicara mengenai transisi energi, kondisi akibat dari geopolitik yang bergejolak, pasti ada catatan-catatan tersendiri. Nah, sampai sejauh ini pembahasan di Sherpa Track seperti apa Pak Menteri? Karena prosesnya kan seperti ada kendala tersendiri akibat dari suplai gas yang terhambat akibat dari perang Rusia dan juga Ukraina ini Pak Menteri. Jadi bersamaan dengan presidensi G20, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo juga ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk menjadi grup champion dari Global Crisis dan Response Group, terutama untuk membahas dan memberikan jalan keluar terhadap 3 isu. Satu terkait dengan krisis pangan, yang kedua krisis energi, yang ketiga adalah krisis keuangan di negara-negara berkembang yang hutangnya sudah melampaui 100%. Nah, terkait dengan krisis di bidang energi ini, hampir semua negara termasuk negara-negara Eropa yang sekarang sedang meeting di G7 itu mengutamakan apa yang kita sering sebut sebagai energy security. Karena negara-negara tersebut menghadapi musim dingin dan mereka membutuhkan diversifikasi supply dari Rusia. Misalnya mereka membutuhkan LNG lagi, mereka juga membutuhkan batu bara, bahkan beberapa negara juga menunda terkait dengan rencana mereka untuk menggeser energi berbasis nuklir. Dengan demikian saat sekarang energy security menjadi hal yang utama. Tentu secara jangka menengah renewable energy tetap penting. Dan ini menjadi agenda juga dari Indonesia agar kita tidak lost track. Jadi tetap didorongnya renewable energy dengan berbagai kegiatan ke arah tersebut. Demikian, Mbak. Ya, itu baru dari krisis energi catatannya. Lalu bagaimana dengan krisis pangan dan juga krisis keuangan? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Bangkit bersama dan tentu saja masih bersama dengan Pak Menko Perekonomian. Pak Menteri, ini tadi Pak Menteri sempat sampaikan bahwa bicara tentang krisis energi memang ada tantangan tersendiri akibat kondisi geopolitik dan ada yang kemudian mulai berpindah kembali akibat dari ketegangan yang terjadi. Nah, rekomendasi apa kemudian yang sampai sejauh ini sudah menjadi pembahasan dalam Sherpa Track termasuk juga yang akan diimplementasikan di Indonesia? Ya, kembali pada saat terjadi krisis, maka solusinya adalah pertama perbaikan dari sisi supply,
yang kedua adalah diversifikasi, dan yang ketiga adalah efisiensi. Nah, terhadap tiga hal tersebut secara global, tentu peningkatan produksi dari supply side, dan saat sekarang baik itu di produksi untuk oil and gas, dan juga untuk bahan bakar berbasis fosil lainnya. Nah, tetapi medium term kita harus mempersiapkan diversifikasi energi. Kalau khusus untuk Indonesia, kita pilih beberapa model atau beberapa energi terbarukan seperti solar berbasis PLTS, berbasis angin, kemudian juga berbasis dengan hydropower, dan juga berbasis terkait dengan geothermal yang Indonesia juga punya cukup banyak potensial. Nah, tentu terhadap alternatif energi tersebut kita harus membuat kebijakan yang terkait dengan fiskal. Karena kita ketahui bahwa berbagai energi renewable tersebut per kilowatt hour-nya itu relatif lebih tinggi dibandingkan yang berbasis kepada fossil fuel. Dan kedua, dari segi capital expenditure ataupun dari segi investment itu juga lebih tinggi, hanya dari segi operating cost-nya relatif lebih rendah. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan fiskal dan juga insentif agar transisi menuju renewable ini bisa kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi Pak Menteri sempat sebutkan berkaitan mengenai fiskal. Nah, fiskal ini kan sangat identik dengan keuangan yang kemudian ada beberapa negara juga mengalami krisis keuangan sendiri. Nah, Pak Menteri, kalau dari catatan dan hasil evaluasi di working group termasuk juga di engagement group yang dibahas berkaitan mengenai krisis keuangan yang tadi sempat di-mention Pak Menteri, ini pembahasannya bagaimana Pak Menteri? Jadi kalau mungkin sejalan dengan krisis keuangan ini kaitannya dengan inflasi. Jadi kaitan dengan harga energi, kita ketahui bahwa harga gas alam juga sudah meningkat di 6,16, kemudian batu bara bahkan mencapai kemarin sempat ke 400, sekarang sudah agak turun. Demikian minyak mentah juga di 110. Namun komoditas lain seperti gandum, jagung juga itu sudah naik, sehingga kalau kita lihat inflasi beberapa negara itu tinggi, seperti India 7%, negara-negara Eropa itu 8%, Inggris 9,1%, Amerika juga 8,6%, kemudian juga Rusia yang sedang dalam keadaan kena embargo itu 17,1%. Sedangkan harga makanan di dunia indeksnya sudah naik ke 157%. Dan kita lihat baik itu vegetable oil itu udah naik di atas 225, cereal ataupun gandum itu udah 165, demikian pula yang lain. Oleh karena itu dengan adanya inflasi tinggi itu berdampak kepada sektor keuangan, terutama beberapa negara kalau inflasinya tinggi mereka harus mengerem jumlah uang yang beredar. Antara lain mereka akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, pada saat kenaikan tingkat suku bunga yang di bawah inflasi, tentu pertumbuhan mereka menjadi tidak maksimal. Nah, pada saat tingkat suku bunganya meningkat, pertumbuhannya menjadi negatif, maka terjadi yang sering disebut sebagai stagflasi. Nah, ini yang perlu dihindari. Namun ada 60 negara yang tingkat hutangnya lebih dari 100%. Nah, ini negara-negara tersebut tentu menginginkan pengalaman Indonesia pada saat kita menangani krisis di tahun 2008 maupun krisis di tahun 98. Sehingga yang mereka perlukan adalah penundaan hutang ataupun debt suspension ataupun debt restructuring. Ditambah lagi mereka membutuhkan juga bantuan keuangan secara multilateral. Sehingga isu-isu ini menjadi isu-isu yang panjang, terutama dalam pembahasan di Global Crisis dan Response Group. Nah, bagi Indonesia, kalau untuk di G20, kita konsentrasinya kepada 3 isu utama, yaitu di sektor kesehatan, digital, dan di sektor transisi energi. Kenapa kita ingin dorong ke sektor digital? Karena dalam situasi seperti ini,
dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Hmm. Nah, salah satu sumber pertumbuhan yang baru yang paling memungkinkan adalah digitalisasi, terutama post-COVID. Kita lihat ASEAN, salah satu negara yang punya potensi untuk digitalisasinya tumbuh besar, karena di tahun 2021 misalnya kita digitalisasi besarnya 174 miliar, Indonesia sendiri 40%-nya ataupun 70 miliar. Dan di tahun 2025 ASEAN itu pasar digitalnya 363 miliar US dollar. Jadi bagi negara-negara di ASEAN, ekonomi digital ini bisa menjadi faktor yang bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di tingkat regional. Ini cukup menarik karena Indonesia dengan pangsa pasar yang besar tidak hanya tadi Pak Menteri sampaikan mendorong transformasi ekonomi digital, tetapi juga mendorong dari berkembangnya UMKM. Nah, pembahasan berkaitan mengenai UMKM ini sendiri Pak Menteri, tentu banyak orang yang ingin tahu lebih jauh Pak Menteri. Ya, terkait dengan UMKM, Indonesia mempunyai sebuah program antara lain selama pandemi COVID, itu yang menjadi tantangan global adalah bagaimana kebutuhan dari future of work akibat transisi digital, dan kedua akibat kebutuhan daripada green economy. Nah, tentu salah satunya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu, 2 tahun terakhir ini kita meluncurkan retraining dan reskilling melalui digitalisasi, atau kita luncurkan program yang namanya Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini adalah program yang didorong untuk meningkatkan reskilling, retraining melalui pelatihan secara online yang diberikan dengan paket 1 juta, kemudian ada semi bansos dengan bantuan sebesar 600.000 untuk 4 bulan. Nah, ini sudah diakses oleh 115 juta yang eligible untuk melanjutkan lebih dari 80 juta, dan yang mengikuti program full 12,8 juta. Nah, ini adalah program yang pertama, yaitu Government to People, G2P. Dan Government to People ini adalah dana yang diluncurkan dari Kementerian Keuangan langsung kepada e-wallet daripada peserta. Tidak lewat kementerian, tidak lewat pemerintah daerah, tidak melewati kabupaten kota. Jadi ini merupakan salah satu program yang dalam pembahasan baik itu di Davos dengan UNDP maupun dengan UNICEF ini mendapatkan apresiasi, bahkan beberapa negara menginginkan untuk bisa mereplikasi ataupun membuat program ini bisa dilaksanakan di negara lain. Nah, kemudian UMKM lain kita juga dorong bahwa mereka diberikan bantuan keuangan, baik itu untuk yang small and medium enterprise, UMKM, yang bantuan mikro, baik itu program UMI, Mekar, maupun kredit usaha rakyat super mikro yang di bawah 10 juta. Nah, ini kita tingkatkan ke yang 500 juta, dan tahun ini kita siapkan anggaran sebesar 373 triliun, dan bunganya disubsidi pemerintah sehingga bunganya hanya 3%. Nah, program-program semacam ini yang di berbagai negara tidak selengkap yang disiapkan infrastrukturnya oleh Indonesia. Dan di atas itu kita punya program financial inclusion yang melalui sektor financing digital. Walaupun financing digital ini sifatnya fintech ini lebih short term dibandingkan kredit usaha rakyat. Ini hal yang menarik karena ternyata Indonesia sudah punya program yang luar biasa. Tadi Pak Menteri sempat sampaikan, dan tentu saja ini bisa menjadi pilot project dan juga acuan bagi negara-negara lain, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana berkaitan mengenai krisis pangan? Catatan-catatan dari pembahasan di Sherpa Track sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ada masih di G20 Bangkit Bersama. Tadi sebelum jeda Pak Menteri sempat sampaikan bahwa ada banyak program yang bisa dijadikan percontohan bagi negara-negara lain untuk membuat agar UMKM ini berkembang, termasuk juga adanya kartu prakerja. Nah, selain itu Pak Menteri, adakah kemudian program lain? Karena tadi Pak Menteri kita punya infrastruktur yang lengkap. Nah, kelengkapan apa lagi sih yang sebenarnya belum dimiliki oleh negara lain yang bisa dijadikan contoh dari Indonesia, Pak? Salah satu yang menjadi perhatian adalah pada saat Indonesia mengalami krisis COVID-19, Indonesia tetap melakukan reform struktural dalam bentuk kebijakan dan perundang-undangan. Salah satu tentu yang jangka pendek, Indonesia mengeluarkan Perpu atau Undang-Undang Nomor 2, sehingga kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan bisa dilakukan dengan cepat. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menurut World Bank ini adalah reform besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Antara lain salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM, mendorong kelanjutan infrastruktur digital ditambah dengan pembentukan dari mana sovereign wealth fund. Nah, selain itu juga Indonesia mendorong berbagai undang-undang lain, termasuk antara lain undang-undang perpajakan, di mana dalam mengharmonisasi undang-undang perpajakan itu memasukkan unsur untuk green economy, antara lain penerapan carbon tax yang akan diimplementasikan di pertengahan tahun ini, dan juga hubungan keuangan pusat dan daerah di reform sekalian. Jadi inilah Indonesia mereform secara struktural berbagai fundamental regulasi di bidang perekonomian, sehingga tentu Indonesia punya resiliensi lebih dan punya fleksibilitas untuk merespons terhadap ketidakpastian resiko-resiko yang muncul di pasar global. Berkaitan dengan krisis pangan Pak Menteri, nah tentu kita ingin tahu apa yang kemudian sudah dibahas dan evaluasinya berkaitan juga dengan di internal dalam negeri kita dengan kondisi yang ada sekarang ini. Pembahasannya sejauh apa Pak Menteri? Ya, pertama jangka pendek itu mengupayakan agar krisis yang terjadi pangan ini utamanya adalah Rusia dan Ukraina itu adalah produsen pupuk maupun gandum dan juga bahan baku pupuk seperti fosfat dan yang lain, dan juga sebagai KCL supaya bisa keluar dari negara tersebut. Nah, ini masih merupakan PR panjang baik itu G20 maupun misi yang akan dibawakan oleh Indonesia. Nah, selanjutnya tentu jangka menengah dan panjang kita mendorong untuk di dalam negeri peningkatan daripada produksi pangan. Nah, salah satu Indonesia mendorong di Indonesia sendiri pengembangan daripada food estate. Nah, food estate ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, saat sekarang Indonesia dalam 3 tahun terakhir tidak mengimpor beras, dan sampai dengan akhir tahun diperkirakan kita akan punya stok sebesar 7 juta. Sementara negara lain sangat membutuhkan beras tersebut, sehingga Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa Indonesia tahun ini akan mengekspor beras sejumlah 200.000 ton. At least ini merupakan kontribusi Indonesia kepada global. Dan yang berikut tentu diversifikasi diperlukan, seperti gandum, ya tentu diversifikasinya bisa dengan sorghum, bisa dengan sagu untuk kebutuhan di dalam negeri. Nah, tentu pengembangan ini melalui research and development ini didorong agar kemampuan kita di sektor ini bisa lebih tinggi. Nah, tentu untuk produktivitas, ya efisiensi daripada industri pupuk kita yang dapat diandalkan untuk menjaga produktivitas. Pak Menteri, yang juga kemudian menjadi pertanyaan ketika tadi ada banyak hal yang bisa menjadi contoh dari program-program yang sudah diterapkan di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya ketika Indonesia memegang presidensi G20 ini Pak, bagaimana kemudian mengelola kepentingan antara negara yang sudah maju dengan negara yang baru akan mau maju. Nah, ini tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian proses pengelolaannya sehingga balancing ini tetap terjaga Pak Menteri. Ya,
Tentu Indonesia mendorong bahwa seluruh proses itu dilakukan dengan transparan. Dan Indonesia juga mengundang negara-negara lain yang mewakili Afrika, demikian pula mewakili negara-negara pulau. Dengan demikian seluruh kepentingan negara-negara berkembang bisa diwakili oleh kepemimpinan Indonesia. Bahkan dalam salah satu pertemuan dengan negara-negara yang menamakan diri negara 3G, yaitu negara-negara yang ekonominya memang tidak sebesar negara-negara G20. Nah, mereka mempunyai inspirasi mengenai di 3 sektor tersebut, dan saya sudah hadir dalam pertemuan tersebut, dan pada prinsipnya negara-negara tersebut mendukung 3 tema yang didorong oleh Indonesia, karena ketiga tema itu merupakan secara nyata menjadi kepentingan masyarakat global, dan itu menjadi tantangan real dalam jangka menengah ini. Baik, Pak Menteri, terima kasih sudah sharing dengan kita berkaitan mengenai apa yang sudah dilakukan dari 11 working group dan juga 10 engagement group yang berada dalam koordinasi Sherpa-Trek. Terima kasih Pak Menteri, mudah-mudahan seluruh agenda yang sudah direncanakan termasuk juga program-program bisa terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang juga merupakan koordinator dari Sherpa-Trek dalam pertemuan G20. Terima kasih Pak Menteri, selamat malam. Terima kasih Mbak Manohara, selamat malam. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang tentunya kita membahas mengenai presidensi G20 strategi pemulihan ekonomi. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.